Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali diperjumpakan di pagi hari ini, Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021, mensyukuri akan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata, sehingga kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menyambut hari baru karunia Tuhan. Dan karena itu mari kita membuka hati kita untuk disegarkan oleh firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam menjalani hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Agunglah kasih-Mu ya Allah, yang senantiasa hadir melingkupi kami, yang senantiasa menyertai kami, anak-anak-Mu yang terus setia dan bersandar kepadamu. Terima kasih ya Allah, hari baru Engkau karuniakan dalam kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Mengawali hari ini Tuhan, kami mencari Engkau, kami mencari hikmat-Mu, untuk bersama-sama kami akan belajar memahami apa maksud Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami wujud nyatakan itu dalam pelayanan dan dalam pekerjaan serta usaha kami. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami sabda-Mu, terlebih memberlakukannya dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang menjadi penghalang bagi kami untuk berjumpa dan menikmati persekutuan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita dalam santapan rohani kita di pagi ini
yaitu rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa harta yang paling berharga ialah keluarga. Dan dalam kehidupan bersama dengan keluarga, tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, tempat yang dirindukan ialah rumah sendiri. Sebab di rumah sendiri kita merasakan ketentraman dan ketenangan dibandingkan berada di luar rumah atau di rumah orang lain. Di sana bisa banyak bahaya yang akan menghampiri kita. Sehingga ada lagu yang mengatakan bahwa lebih baik di sini rumah kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita pun menggambarkan situasi seperti itu. Tatkala Daud dengan penuh penghayatan mengungkapkan bahwa hanyalah Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan yang kokoh kepadanya. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan, kubu pertahanan yang sungguh dapat dipercaya. Bagi Daud, berlindung di dalam Tuhan seperti rumah yang aman baginya, sehingga ia tidak merasa khawatir, cemas, dan takut dalam menjalani hidup ini. Sekalipun ada begitu banyak kekuatan-kekuatan dari bangsa-bangsa lain, panah bisa datang siang dan malam, penyakit bisa datang menulari, musuh-musuh bisa datang menyerang. Tetapi Daud sungguh percaya bahwa Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan akan menolongnya, meluputkannya dari musuh-musuh yang mengintai hidupnya. Hal ini sungguh membuat Daud merasa teduh, merasa tenang, dan merasa aman dalam dekapan kasih karunia Tuhan. Begitu pula dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal yang kadang membuat hati kita menjadi takut, membuat khawatir dan bergumul. Tetapi seperti Daud, kita sungguh percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Dialah yang akan menjadi rumah yang nyaman bagi kita, sehingga kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena itu janganlah mencari tempat perlindungan yang lain, karena Tuhan sudah menjadi rumah yang aman dan tentram bagi kita, yang sungguh menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau adalah kubu pertahanan kami, gunung batu dan tempat perlindungan kami. Engkau adalah kekuatan yang kokoh dan sejati, yang senantiasa menaungi akan langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau setia memeliharakan kami, menatang dan menopang kami di saat kami tidak berdaya. Sehingga dalam pengharapan iman yang kokoh sepenuhnya di dalam Tuhan, kehidupan kami sungguh terjamin. Kami percaya Tuhan kiranya memberkati setiap kami, bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami. Kami yakin ya Allah, senantiasa kasih dan kemurahan-Mu menaungi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa menopang akan pekerjaan, usaha dan pelayanan kami, sehingga senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Anak-anak dan cucu-cucu kami yang bersama dengan kami, Tuhan peliharakan. Biarlah kami senantiasa hidup dalam damai kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang menikmati sukacita berkat Tuhan. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka. Yang sementara bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, seperti Ibu Diaken Rina Palungan yang dirawat di Rumah Sakit Pelamonia, Bapak Pendeta Lius Tampang yang dalam masa istirahat, dan saudara-saudara kami yang sementara dirawat di rumah dan berobat jalan. Tuhan, topanglah mereka.
Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang sementara bergumul karena duka cita. Keluarga almarhum Bapak DL Mangiri dan juga keluarga almarhum Bapak PS Paliling. Tuhan menopang mereka. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan para hamba-hambamu bersama dengan pengurus OIG, penatua dan diaken, dan juga pengerja gereja di Jemaat Silo Campagaya, Tuhan memberkati. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami hidup dalam naungan kasih sayang-Mu. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur dan harapan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian, selamat beraktivitas dan salam sehat.